Selamat datang pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru resmi disahkan dan akan mulai berlaku pada 2 Januari tahun 2026. Pernyataan ini menandai dimulainya masa transisi menuju sistem peradilan pidana yang diperbarui. Di tengah pengesahan KUHP, publik juga kembali mempertanyakan perkembangan aturan penting lainnya, yaitu perampasan aset hasil tindak pidana. Mengapa regulasi tersebut belum kunjung disahkan? Mari kita simak berita selengkapnya. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Pengesahan KUHP baru menjadi salah satu langkah terbesar dalam pembaruan sistem hukum Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa aturan tersebut akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Memberi waktu 2 tahun bagi aparat penegak hukum untuk menyesuaikan mekanisme kerja sesuai ketentuan baru. KUHP yang diperbarui membawa berbagai perubahan, mulai dari penyederhanaan prosedur penyidikan, penguatan administrasi perkara berbasis digital, hingga peningkatan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tujuannya adalah memperkuat efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Namun di balik fokus pada KUHP, muncul kembali satu pertanyaan besar yang banyak disampaikan masyarakat dan pegiat anti korupsi. Kenapa perampasan aset belum disahkan? Ada apa ini? Pertanyaan itu muncul karena RUU Perampasan Aset dianggap sebagai bagian penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Aturan ini memungkinkan negara menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan sebelum pelaku dijatuhi hukuman pengadilan selama bukti-bukti yang diajukan memenuhi syarat hukum. Sejumlah pengamat menilai bahwa keberadaan KUHP baru akan lebih efektif jika didukung oleh regulasi perampasan aset. Tanpa aturan itu, proses pemulihan kerugian negara tidak akan optimal. Koruptor mungkin dihukum, namun aset hasil kejahatan seringkali tidak kembali sepenuhnya. Di sisi lain, publik melihat bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kerap mengalami dinamika. Berulang kali masuk ke agenda prioritas, namun juga berulang kali ditunda atau digeser ke tahun berikutnya. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan dan harapan agar pemerintah serta DPR dapat memberikan kepastian serupa seperti yang diberikan terhadap KUHP. Jika kedua aturan ini berjalan beriringan, KUHP memberi landasan prosedural yang jelas, sementara perampasan aset memperkuat efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan kombinasi keduanya, sistem peradilan pidana akan memiliki fondasi yang lebih kuat, mulai dari penyidikan hingga pemulihan kerugian negara. Kini, setelah kepastian mengenai pemberlakuan KUHP baru, masyarakat menantikan apakah regulasi perampasan aset dapat segera diselesaikan. Banyak yang berharap seluruh elemen hukum dapat bersinergi agar Indonesia memiliki sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif, tegas, dan transparan. Demikian laporan kami mengenai pemberlakuan KUHP baru dan perkembangan pembahasan aturan perampasan aset. Ikuti terus kabar terbaru hanya di channel ini. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Sampai jumpa di video berita berikutnya.